kita bersilaturahmi. Dan mohon maaf, tes suaranya bagaimana Bu? Iya, Apakah agak jelas, berdengung, cukup Pak. jelas ya? Oh, agak berdengung ya. Baik. Tes 1 2 3. Agak berdengung lagi apa sudah tidak? Masih berdengung. Baik, kalau gitu saya matikan yang di Kurang keras, Pak. HP-nya. Baik, apakah sudah cukup jelas Bu? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak, Terima jelas. kasih. Cukup jelas, Pak. Yang saya hormati Ibu Kasih JS1, Ibu Murniasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas TK se-JS1 dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak kepala TK se-JS1 baik negeri maupun swasta. Saya langsung saja ya Bu ya, karena ini kan sudah dijelaskan awal-awalnya tadi sama Bu Murni. Jadi saya langsung praktek saja bagaimana sih penggunaan Siplah itu. Kemudian pertanyaannya itu kan hari ini kan tujuan kita adalah kita semua bisa mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan Siplah dengan jelas dan detail, tidak ada yang bikin ragu-ragu begitu ya. Nah itu tugas saya hari ini itu, dan semoga Bapak Ibu yang di rumah juga, yang di tempat masing-masing ini bisa mempraktekkan. Jadi jangan cuma melihat demonstrasi saya, tapi sambil dipraktekkan sehingga nanti ketemu masalahnya ada di mana, seperti itu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini Siplah itu, ini kan memang semua yang di DKI ini harus menggunakan. Kalau saya sih sudah tidak kaget karena memang woro-woro dari Kemendikbud itu sudah dari 2 tahun lalu. Dan kami coba gabung di Siplah gitu kan, ternyata baru bisa kemarin tahun lalu bisa belanja dengan Siplah, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan begitu dan cukup mudah. Kalau dulu tidak ada website seperti di belakang saya ini, tetapi websitenya itu menggunakan blibli.com, jadi Siplah blibli.com. Jadi kalau kita mau ke Siplah itu bisa ke Google aja langsung, Google. Kemudian di sini kita tulis Siplah. Nah, Siplah ini ada 2, ada dari kementerian, siplah.kemdikbud.go.id. Pakai ini juga bisa. Pakai yang bawah siplahblibli.com juga bisa. Atau kalau di layar monitor atau layar HP Ibu Bapak itu tidak ada siplahblibli.com, yang lainnya juga bisa. Kita lebih aman nengok ke Siplah Sistem Informasi Pengadaan Sekolah Kemdikbud ya. Klik, nanti larinya ke halaman yang ini. Nah ini adalah penjelasan semua tentang Siplah, tapi yang terpenting adalah kenapa ke sini selain mencari informasi, yang penting adalah ada berapa marketplace di Siplah ini. Kalau tahun 2000 hanya 1, namanya Siplah Blibli. Ini di bawah nih, kalau kita ke bawah. Nah ini dia mitra-mitranya Kemendikbud yang mengelola dana BOP bagi Bapak Ibu yang mau belanja. Berarti kalau di Jakarta ada Matahari, ada Hero, ada apa lagi ya, Ramayana, nggak apa-apa sebutin merek ya. Ada apa lagi dan sebagainya lah ya. Itu kan mereka hanya punya gedung, kemudian yang jualan sih orang begitu. Nah sama ini ya, karena dunianya digital, maka Toko Ladang, Pesona Edu, Blibli, ini cuma ada 6 ya, Inti, Eureka, Siplah Belanja dan seterusnya. Ini ada 6 nih baru nih 2021. Nah yang saya ingin praktekkan adalah yang blibli.com. Saya belum mempraktekkan apakah di Toko Ladang itu bisa. Saya belum pernah mencoba, tapi nanti saya coba demonstrasikan apakah bisa atau tidak. Baik, sekali lagi saya ulang. Jadi pertama kita masuk ke Google, ingat kata kuncinya Siplah. Nah, sudah disebutkan kan ya, karena kita harus
harus SIP gitu kan. Maka ketika SIPLA di Google muncullah kemudian SIPLA Kemendikbud. Oke, ini aja dulu nggak apa-apa. Maka nanti kalau sudah kalau pengen tahu informasi silakan, tapi intinya kita mau belanja kan, mau belanja barang SIPLA, maka di sini langsung ke marketplace blibli.com. Kalau saya ya, blibli.com, apa isinya? Isinya adalah sama kayak Lazada, Shopee atau Tokopedia yang gede-gede tuh ya, marketplace itu. Di sana tersedia banyak sekali barang-barang yang harus kita beli atau memang ingin kita beli untuk kemudian dibayarkan melalui BOP. Semua barang-barang ada di sini, tinggal pilih. Jadi sudah masuk ya Bu ya. Kita sudah masuk ke dalam di sini. Ini ada peringatan nih baru nih. Untuk sekolah yang mengalami kendala ketika login, mohon lakukan pembaruan data pada sistem Dapodik. Nanti ada permasalahan ini, apa ada apa tidak. Kalau belum dipraktekkan pasti tidak bisa. Ini pakai HP Bapak Ibu atau pakai laptop silahkan dicoba ya, sambungkan. Jadi habis ini masuk ke akun, pastilah kalau akun ya. Akunnya adalah akun pembeli. Nah, akun pembeli ini larinya ke Dapodik. Berarti ini kita harus betul-betul hafal, betul-betul tahu detail email kita yang dipakai di username Dapodik dan passwordnya. Pertanyaan, siapa yang bikin password ini? Siapa yang bikin email ini? Kalau kami kan operator, jadi operator yang membuatkan dulu tuh bertanya setiap PTK yang ada di lembaga kami ini ditanya oleh operator. Kalau nama pasti ya, nama email sama passwordnya tolong dikasih tahu. Nah kemudian email password itu dikasihkan ke operator, lalu dibuatkan. Maka kemudian data kita PTK, pendidik dan tenaga kependidikan ada di Dapodik. Begitu juga Bapak Ibu pasti tahu ya. Kalau lupa berarti tanya ke operator. Kalau operatornya lupa, tanyanya kemana ya? Dibuka aja itunya, Dapodiknya mungkin ya. Mudah-mudahan benar ini. Oke, larinya ke. Nah, sudah selesai. Ini Bapak Ibu di sini tidak perlu daftar. Kalau di Lazada atau Tokopedia atau yang lainnya kan Shopee itu harus daftar dulu. Alamatnya harus jelas, pakai peta dan sebagainya gitu loh. Padahal itu untuk urusan publik ya. Nah, di sini di SIPLA ini tidak perlu daftar Bapak Ibu. Ini sudah ada nama saya. Profilnya, padahal saya nggak nulis ini. Waktu pertama kali login juga nggak pernah ngasih data seperti ini. Ya, PKBM-nya ada, namanya ada, alamatnya ada, NPS-nya sampai NPWP-nya juga ada. Jadi itulah Bapak Ibu, kita tidak perlu susah-susah salah data misalnya gitu kan. Nah, oke, baik. Kalau sudah masuk berarti ya udah, tujuan kita masuk ke SIPLA kan mau ngapain? Tentu mau belanja barang. Berarti kalau mau belanja barang samalah kita cari misalnya HP. Nah, banyak sekali toh di sini. Nah, silakan Bapak Ibu cari mana yang akan dibeli. Misalnya ini HP Namrik. Kita contohkan HP Namrik. Oke, harganya 60.000. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja di Dapodiknya, di Dapodik. Di RKS seperti tadi pesan Ibu Murni, RKS masih bisa dirubah sehingga lihat harganya dan sebagainya. Tinggal dirubah saja di RKS-nya. Ini harga dipastikan ke penjualnya adalah harga sudah PPN. Begitu. Ini cara biasa ya, nanti ada cara yang tidak biasa.
Oke, kita tambah ke keranjang dulu. Samalah kalau belanja ini gampang ya. Lanjutkan belanja, beli apa lagi? Misalnya ayunan. Nah ini misalnya ya, harganya 3,5 juta. Oke lah misalnya tambah. Mau belanja apa lagi? Alat tulis. Misalnya apa? Ballpoint. Atau misalnya kamera. Atau misalnya apalah, kalau di TK kan sudah ditentukan ya jenis-jenis barang mainannya gitu atau apanya pasti udah ya. Kalau kami lembaga PKBM dibebaskan karena untuk PJJ maka misalnya beli kamera ya harus kamera, atau untuk keterampilan diperlukan. Apalah pokoknya intinya itu ya. Saya sudah belanja, Bapak Ibu silakan belanja-belanja. Kita lihat keranjangnya. Nah ini keranjang belanjanya dilihat. Lalu misalnya yang mana ya? Tadi mana yang baru? Yang baru. Nah ini dia, yang baru dipakai. Masih. Ayunan ya. Ini beli ayunan, harganya kan 3,5 juta. Bapak Ibu disarankan sekali untuk melakukan nego. Ini penting sekali karena di Siplah ini ada pengawas yang bisa masuk ya, pengawas, kepala sekolah sama bendahara yang masuk Siplah ini. Nah pengawas ini akan bisa bukan mengawasi dalam arti menyelidiki ya, tidak, hanya bisa memantau begitu kan, perkembangannya bagaimana, transaksi bagaimana, dari mana aja sekolah yang ini dan sebagainya, itu ada akunnya. Nah ini nego, jadi nego ini penting. Cara melakukan nego ya itu kan 3,5 juta, misalnya ditawar bagaimana jika kok nggak bisa ya. Oke. Oh harga dulu, tulis dulu 3,200,000 misalnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau nawar 1 juta juga boleh aja, namanya juga nawar ya. Terus tulis harga nawarnya, lalu ditulis mohon kiranya bisa dikurangi harga seperti itu. Pak, maaf suaranya diperbesar lagi. Oh siap. Aku dekatkan ininya, mic-nya. Ini mohon kiranya bisa dikurangi harga seperti itu karena menyesuaikan dengan RKS. Menyesuaikan RKS. Kira-kira begitulah gampangnya. Pakai bahasa apapun terserah. Kalau biasanya yang jago nawar ibu-ibu ya. Oke, kirim negonya. Sudah. Ini nunggu apa? Nunggu respon penjual. Bapak Ibu, itu udah ya tadi ya. Langkah-langkahnya tadi sederhana ya. Sudah masuk, kemudian pilih barang, kemudian nego. Nego gunanya itu apa? Ya untuk menyesuaikan harga. Itu makanya disesuaikan dengan RKS. Yang alat tulis, nego lagi 60.000. Ya saya tawar 52.000, 53.000. Ya. Bagaimana harga bisa kurang? Nah, apapun bahasanya ya. Bahasanya bisa diubah apapun. Udah ya, selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau ngomong nih, dari 3 hari yang lalu transaksi saya ini menunggu respon penjualnya nggak ada ya. Oke lah kalau misalnya nggak ada pun ceritanya oke lah saya mau buat pesan karena buru-buru. Jadi di sini misalnya tadi ayunan atau ini deh pulpen. AP Namrik ini setujulah, nggak usah, karena tidak ada respon-respon. Jadi berarti kan setuju harga 60 ya. Nggak apa-apa deh, RKS-nya yang saya sesuaikan. Udah masuk ke sini, kok ke sini lagi. Oke, nggak apa-apa. Kok beli sekarang sih? Mana tadi? Yang ayunan ya tadi. Oh, bukan yang pulpen. Pulpen mana dia? Ayunan Namrik, AP Namrik. Nah, ini dikurangi ya. Tadi kan diklik lagi soalnya.
kurangi 1. Jadi 1 aja, 1 pak 60.000. Oke lah, kita setuju nih. Berarti kan harus dieksekusi buat pesanan. Tet. Pilih sumber pendanaan. Nah, ada pertanyaan harus diisi. Di sini Bapak Ibu harus ngeklik pilih sumber pendanaan. Bantuan alat pendidikan terampilan tata boga, banyak sekali ya. Tapi ternyata ada BOP Kesaraan ya. Ada lagi yang BOP PAUD. Bantuan kesiapan sekolah. BOP PAUD. Nah, ini ada BOP PAUD. Tet. Jadi jangan sampai ibu bapak salah ngeklik asal aja misalnya. Bantuan alat terapi misalnya. Itu harus BOP PAUD. Silakan di bapak ibu pengawas bisa nanti dicek ke pasien ini. BOP PAUD, kalau PKBM berarti yang ini nih, kesetaraan ternyata ada ya, BOP Kesetaraan. Kita BOP PAUD. Lek. Sudah. Kalau itu baru nanti buat pesanan. Ini kan buat contoh ya, saya nggak klik buat pesanan ya. Tapi nantinya Bapak Ibu setelah kita buat pesanan, nanti ada faktur penagihan, kapan harus dibayar, kapan akan dikirim barang itu ya. Lalu apa ya? Kalau dalam sebuah proyek itu kan ada namanya apa sih? SPK ya, surat perintah kerjanya ada, kapan dimulai kerjanya, kapan ininya dan sebagainya. Sampai detail barangnya juga disebutkan. Baik, karena ini contoh, saya kan nggak melakukan buat pesanan, nanti bisa bahaya. Jadi saya cek transaksi tahun lalu yang sudah saya lakukan, yang pesanan sudah selesai ya. Nah, pesanan yang sudah selesai ini, oke, baik. Jadi ini kemarin kami melakukan melakukan transaksi. Sebentar ini masih belum kelihatan barangnya. Melakukan transaksi dan sudah selesai, yaitu pada tanggal sekian. Lihat tagihannya. Nah, ini tagihannya, Pustaka Store. Unduh tagihan, bisa diunduh. Jadi pesanan kita itu sudah tidak perlu lagi ngurusi masalah ini fakturnya ya. Kalau kita habis pesan kayak tadi itu ada faktur kayak gini nantinya. Surat tagihan. Ini nama mitra di sananya ya. Lalu punya kitanya ini, nomor ordernya, NPWP-nya sudah ada, invoice-nya nomor sekian. Nah, di sini batas pembayaran dikasih tahu nih Bapak Ibu, 1 Januari 2021. BRI banknya. Nomor rekeningnya ini. Nomor yang disebutkan rekening itu atas namanya bukan apa istilahnya rekanan, bukan, tetapi nomornya Siplah. Sama lah kalau kita belanja di Shopee, nomor rekeningnya adalah rekening Shopee, bukan penjualnya kan. Nah, itu sama persis. Nah, ini nanti disebutkan barangnya, kemudian apa dan sebagainya. Mohon upload bukti pembayaran Anda di halaman detail. Ya kan, ini instruksinya ya. Pembayaran supaya kami dapat memverifikasi. Jadi Bapak Ibu setelah tadi pesan itu nanti akan mendapatkan surat tagihan nih. Nah, tagihan ini nanti Bapak Ibu harus kirim ke bank. Harus transfer. Nah, karena kemarin itu tahun 2020 itu masih bisa bendahara ambil uang. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Tetap yang harus membayarkan adalah Bank DKI. Ya, sebenarnya sama aja. Kalau kemarin saya ke ATM, ya, kalau ini berarti ke Bank DKI, tolong transferkan. Nah, namanya minta tolong ya. Kita kan customernya customernya dia harus bisa melayani dong, namanya pelayanan keuangan ya, apapun kebutuhan kita. Baru kita ngomong ke CS-nya, saya mau bayar BOP ini.
Ibu bapak kalau belanja di RKAS-nya ada 10 ini berarti 10 tagihan, kasih aja ke Bank DKI. Ke Bank DKI dikasih, ini ada 10 pembayaran. Kalau 2 ya 2, 3 ya 3, ini cuma contoh aja. Jadi lembaran ininya tagihannya dikasih aja gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, lalu itu surat tagihan. Terus apa lagi? Kan saya udah transfer nih ya kan udah transfer. Bagaimana cara bayarnya dulu ya? Bagaimana cara bayarnya? Ini kita lihat. Cara bayarnya kalau misalnya karena saya di BRI melalui ATM ya. Kalau kemarin melalui ATM masih bisa manual, tapi sekarang kan sudah tidak boleh. Jadi ininya ditambah melalui Bank DKI gitu aja. Datang ke CS berarti secara manual ya. Baik. Saya melakukan transfer, buktinya ada di sini, bukti pembayarannya. Klik. Mana buktinya? Oh, ini dia. Nah, itu bukti pembayarannya melalui Briva Sipla Blibli, Alfamidi, jamnya abad ada dan seterusnya. Jadi harus buktinya harus dibawa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada dokumen semuanya. Bayangkan kalau transaksinya pakai offline seperti kemarin, dibuat pusing, harus ada kop surat, harus ada penawaran, harus ada surat bukti pembelian barang, purchasing ordernya, SPK-nya, wah banyak sekali kwitansi. Di sini Bapak Ibu hanya modal jempol saja, tidak perlu bikin apa-apa karena semua sudah ada. Jadi di sini unduh dokumen perencanaannya. Ini yang menjadi nanti bagian dari laporan keuangannya nanti. Nah, ini dia dari Sipla ya, dokumen perencanaan. Sampai ada perencanaannya tuh ya. Nama barang, spesifikasi, waktu serah terimanya, lokasi serah terimanya ya. Anggarannya juga ya, dulu namanya BOP PAUD, PKBM itu sama. Kalau sekarang kok udah ada yang bukan BOP PAUD ya. Identitasnya dan sebagainya. Ini menjadi sangat dibantu dengan adanya Siplah ini. Lalu apalagi unduh SPK. Unduh SPK. Unduh SPK terus jadi masuk tuh SPK-nya. Seperti itu. Oke ya. Baik. Lalu unduh kwitansi. Kwitansinya juga ada. Kwitansinya ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah sangat lengkap ya. Jadi seperti itu, selesai sebenarnya sudah bagaimana kita melakukan transaksi ini. Mana tadi? Oh, ditutup ya. Siplah beli. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian praktek yang saya lakukan kemarin itu. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Saya sudahi sementara, silakan kembalikan ke host. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, share screen-nya ditutup ya. Tadi saya share screen enggak ya? Oke. Bu Hartati. Baik, saya menggantikan Bu Tati, Pak Kardiman. Ya. Lanjut Bu Rizliah, monggo. Baik, terima kasih Pak Kurtubi yang sudah memberikan arahannya dalam rangka pengisian untuk aplikasi Siplah. Mungkin kalau seandainya nanti teman-teman sekolah belum begitu paham atau kurang, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan bantuan dan bimbingannya kembali ya Pak. Siap? Ya, siap Ibu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada Bapak. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi Siplah, maka acara terakhir adalah tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu guru atau kepala sekolah untuk bertanya. Pada termin pertama ini saya persilahkan untuk 3 peserta dengan cara mengangkat tangan
di kamera biar kelihatan. Karena mohon maaf ini kamera saya agak sedikit bermasalah ini, nggak bisa dibuka. Bu Nurmat atau Solihah, Bu Rusli ya, sudah Ya. mengajukan tangan. Bu Nurma atau Solihah. Oh, Bu Nurma, baik. Silakan Bu Nurma. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya Bu Nurma dari TKIT Albiruni. Terima kasih Pak Kurtubi atas penjelasannya. Semoga kami bisa mencoba nanti. Yang ingin saya tanyakan mungkin ini tentang pembayaran melalui Bank DKI ya Pak ya. Kan biasanya kalau pembayaran melalui Bank DKI itu membawa KTP bendahara pula. Nah, kebetulan di sekolah kami, bendahara kami sedang sakit, sedang isoman, dan kira-kira apa ya solusinya ketika misalnya bisakah si KTP asli itu diganti dengan foto atau pihak bank menelpon ke bendahara atau bagaimana mungkin Bapak apakah ada informasi mengenai hal itu? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oh, langsung ya. Iya, kalau masalah itu mungkin dari pihak bank ya. Halo, tes 1 2 3. Jadi kalau masalah kendala itu saya kira bank yang bisa menjawab ya. Kan masalahnya harus ada 2 orang gitu ya. Harus ada 2 orang bendahara dengan ketua begitu loh. Kalau misalnya itu bisa dilakukan ya mungkin dimaklumi begitu. Dicoba aja Bu ke banknya seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa ditolerir lah karena isoman. Mungkin Ibu tinggal lihat bukti dokternya atau apa gitu aja. Iya. Izin Pak Kurtubi dan Iya, Bu Bu. Rusli ya. Saya Ya, silakan, Bunda. menambahkan sedikit terkait dengan bank. Memang ini dilema juga ya karena kita lembaga itu kan pakai itu ya apa namanya tuh yang harus buat tanda tangan gitu kan ya cek. Nah, insya Allah gini mungkin nanti terkait dengan bank ini besok dinas akan mengadakan rapat Bu dengan semua kasih kementerian dan Bank DKI ya. Jadi mungkin solusinya itu baru bisa besok ada pencerahan ya terkait dengan bank. Karena juga bagaimana kebanyakan yang ada di Sipla itu rekanan itu adalah banknya Bank BRI. Ya, bukan Bank DKI. Nah, ini bagaimana nanti kebijakan dari Bank DKI kalau kita mentransfer ke Bank BRI gitu ya. Kalau selama ini kan dengan rekanan selalu Bank DKI sesama Bank DKI gitu ya. Nah, ini besok kami akan rapat dengan inspektorat, dengan Bank DKI, dengan kementerian. Jadi mungkin insya Allah besok ada solusi terbaik ya. Ibu Nurmar dari ya. Terima kasih itu aja Pak Kurtubi tambahan dari saya. Terima kasih Ibu dan Baik, Bapak. terima kasih Bunda Murniasi sudah memberikan jawabannya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan menunggu kabar bagaimana langkah selanjutnya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? TK Adiaksa Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Bu. TK Adiaksa mic-nya dibuka. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kurtubi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya. Saya Bu Amel dari TK Adiaksa. Yang ingin saya tanyakan, tadi saat pertama kali buka aplikasi ada kalimat untuk sekolah yang mengalami kendala ketika login, mohon lakukan pembaruan data pada sistem Dapodik. Nah, pada saat saya login, saya mengalami kendala tersebut. Apakah Dapodiknya harus yang versi terbaru saat ini, yang untuk semester 1 2021-2022? Udah login dulu, baru kita bisa masuk ini, atau bagaimana Pak?
Silakan Bapak langsung Ya dijawab. baik, langsung saja ya. Jadi memang ini harus dibuat dalam apa sih, kendala login. Kendala login itu harus diatasi dengan PTK-nya beres dulu. PTK beres itu yaitu PTK yang sudah disinkronisasi di Dapodik yang baru. Dapodik barunya silakan operator bekerja keras untuk melakukan sinkronisasi. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, tahun ini Dapodik tuh melakukan cleansing. Cleansingnya adalah bagaimana agar jika ada satu guru ngajar di 2 TK, maka yang diambil adalah TK yang mana yang paling aktif. Di TK yang tidak aktif seperti punya ibu ini enggak bakalan ada. Begitu juga kepala sekolahnya. Kepala sekolah ngajar juga di sekolah formal. Maka ibu tidak akan bisa jadi kepala sekolah. Maka Dapodiknya nempelnya di sekolah. Nah itu, jadi kalau sinkronisasi pasti nanti kosong. Nah dampaknya mungkin kasus ini adalah 2 sekolah atau juga menjadi guru di sekolah formal. Maka ibu pasti di sana adanya. Nah, kalau menghadapi kendala tersebut, pastikan dulu deh kendalanya, pastikan dulu, baru nanti minta tolong Sudin atau operator bisa mengatasi, maka ke operator. Berarti kita harus menyelesaikan harus sinkronisasi dulu untuk Dapodik baru ini, baru bisa melakukan pembelian. Betul banget. Oh ya, gitu itu. ya. Jadi ini lagi bermasalah semua lembaga ini, di mana guru-guru yang double job itu akan diambil salah satu. Bagi yang PNS maka di PNS-nya. Bagi yang 2 sekolah maka yang diambil yang paling aktif. Bagi yang induknya 2 maka diambil yang paling aktif. Akan 1 di off-kan. Nah itu bisa diberesi begitu. Oh gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Selanjutnya dari TK Tarakanita 3. Silakan, ada pertanyaan lagi? Dari TK Tarakanita 3. Bu Dewi Arwan. Oh iya. Ya, silakan. Oke, Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan terima kasih juga penjelasan dari Bapak Qurtubi. Yang pertama yang saya tanyakan ialah apakah ada batas waktu Pak untuk pembelanjaan atau kapan deadline terakhir transfer atau pembayaran dari BOP ini? Karena ketika saya mencoba membuka SP Datadik tadi yang dari Dapodik ini, beberapa hari ini sedang ada masalah. Jadi walaupun kami membuka passwordnya sudah benar, emailnya sudah benar, itu selalu keluarnya tulisan autentifikasi gagal, begitu kan ya. Jadi saya bertanya kapan deadline-nya, karena kami juga mengerjakan proyek sebelum ini untuk mengeprint SPTJM lewat SP Datadik nggak bisa juga, sedangkan Dapodiknya nggak bermasalah, begitu ya Pak. Itu yang pertama, kapan batas waktunya. Yang kedua, apakah di kondisi pandemi saat ini, kalau saya sih sedikit ada hobi belanja-belanja online karena pandemi saat ini ya Pak. Blibli juga saya udah lumayan cukup familiar penggunaannya, tapi lagi PPKM begini apakah nggak bisa Pak pakai bayar pakai Blibli Pay atau apa begitu kan, karena kita nggak usah harus ke bank begitu ya. Blibli Pay kan ada kayak seperti tadi Briva apa tadi yang saya lihat bukti pembayaran. Nah itu kan bisa sama-sama digunakan lewat Android kita. Jadi mempermudah kita tanpa kita harus ke bank begitu Pak. Dan untuk tadi kasus Ibu siapa ya yang tadi untuk perwakilan, kami juga pernah melakukan transfer, kebetulan kepala sekolah berhalangan, itu bisa diwakilkan karena petugas bank nanti akan mengkonfirmasi asalkan fotokopi KTP minimalnya dibawa oleh kita yang mau melakukan transfer. Memang prosesnya lama karena kan bank tidak ujuk-ujuk langsung percaya ya, benar nggak sih Ibu ini perwakilannya, ditelepon berkali-kali yang bersangkutan dan juga dipastikan begitu, memang prosesnya lama. Demikian pertanyaan saya Pak, terima kasih. Ya silakan lanjut Pak. Baik, terima kasih Bu
Dewi, pertanyaannya ada 3 ya. Yang pertama ini pembayaran kapan waktunya. Nah ini yang tahu ya pemegang BOP ya. Pemegang BOP itu yang bisa menjawab kapan bisanya. Mungkin dinas ya. Untuk masalah pembayaran ini bisa nggak bukan dengan pakai itu. Ini persoalannya kan BOP Bu. Masalahnya BOP ini harus Bank DKI yang membayarkan. Karena kita tidak boleh bayar sendiri kecuali kalau belanjanya belanja pribadi boleh. Atau kayak tahun lalu masih bisa duit BOP dipegang oleh bendahara sehingga bayarnya bisa manual. Atau manual tuh bisa dengan kasir atau dengan melalui ATM. Nah, sekarang ini masalahnya cuma satu, harus melalui cek ke Bank DKI, memerintahkan Bank DKI untuk mengeluarkan rekening BOP kita untuk membayar. Seperti itu Bu Dewi ya. Jadi pakai apapun metodenya itu ya gimana, kembali lagi ke aturan BOP kita bahwasanya Bank DKI yang harus melakukan. Terserah Bank DKI mau bayar pakai model apapun, yang jelas tolong belanja BOP saya untuk BRI, Briva, Sipla, Blibli gitu. Seperti itu Bu Dewi. Ada yang belum kejawab? Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Silakan. Halo. Iya, halo. Tambahan sedikit Pak Kurtubi untuk Bu Iya, Dewi. Ya, silakan Bunda. Terkait dengan sampai kapan anggaran BOP itu dibelanjakan, karena saya juga karena saya baru ya di PAUD Dikmas ini, saya juga belum pernah ikut sosialisasi di dinas terkait BOP dan Sipla ini, karena pada saat itu masih kasih yang lama ya. Insya Allah yang tadi saya katakan, besok kita akan rapat dengan instansi lain. Nah, dalam kesempatan itu nanti saya akan tanyakan sampai kapan limit pembelanjaan anggaran BOP ini. Ya, jangan sampai nanti sudah diberikan limit, uang di lembaga belum habis gitu ya. Nah, itu kan pastinya harus dikembalikan gitu ya. Jadi ya sementara ditahan dulu ya Bu Dewi ya. Ya, insya Allah Ya, nanti baik, Bu. setelah saya rapat di dinas, semua akan saya informasikan lewat pengawas atau kita Zoom seperti ini lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Murni sudah memberikan tambahan masukan untuk Bapak dan Ibu sekolah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu untuk dijelaskan sebelum Bunda nanti mengikuti rapat, bisa disampaikan melalui pengawasnya masing-masing. Kemudian nanti dikumpulkan pertanyaan itu, kemudian kita akan ajukan kepada Bunda Murniasih untuk masuk ke dalam pembicaraan di rapat. Baik, adakah pertanyaan lagi untuk termin kedua? Kalau tidak ada, kita tutup bersama. Halo Pak Kardiman, ya, apakah bisa bantu ya, untuk sebentar, melihat? Saya cek dulu, ada yang tanya, oh ya ada. Bu Tias, TK Kartika 1011. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bapak Kurtubi atas penjelasannya dan Ibu Murni. Yang ingin kami tanyakan mengenai penggunaan biliet giro, Bapak. Kalau tahun kemarin sebelum menggunakan Siplah itu kan ketika kita belanja misalnya ke rekanan A, kita belanja alat tulis dan buku paket misalnya, itu kan satu biliet giro. Nah, untuk ini karena sekarang kita belanjanya dengan Siplah ini, mungkin belanja satu toko itu misalnya satu yang ingin kita belanjakan kan banyak itu ya Bapak. Misalnya satu toko hanya menyediakan menyediakan beberapa item gitu. Sementara kita yang dibelanjakan itu banyak dengan berbagai banyak toko. Nah,
Sementara satu biliet itu kan kita isinya hanya 10 ya Bapak, izin. Nah, mengenai hal ini apakah ada penjelasan dari Bapak Qurtubi? Dan tadi mengenai batas waktu kan sudah ditanyakan oleh Ibu Dewi. Mungkin kami sudah mendengarkan penjelasannya. Nah, kami ingin menanyakan mengenai biliet giro itu Bapak. Terima Maaf kasih. Bu, suaranya tidak terdengar. Oh, tidak terdengar, izin. Iya. Kedengaran Bu, Bisa kami kedengaran. ulangi ya Pak. Kedengaran. Baik. Apakah sudah terdengar Pak? Izin. Sudah. Kedengaran. Sudah. Tadi kami menanyakan mengenai biliet giro. Kalau tahun kemarin itu kan mungkin kita sedikit rekanannya, jadi biliet gironya mungkin hanya membutuhkan beberapa. Nah, untuk kali ini kita kan menggunakan siplah, mungkin yang ingin kita belanjakan itu melebihi dari batas biliet giro. Nah, untuk penggunaan biliet giro ini, apakah ada pencerahan dari Bapak Qurtubi? Mungkin untuk bisa menjelaskan. Terima kasih. Masuk ke sistem Pak Qurtubi, suaranya masih. Oh iya, siap. Ya. Tes 1 2 3. Ya, lanjut Bapak. Tes 1 2 3. Ya, baik. Jadi masalah biliet giro ini sesuai angka dengan RKAS Bu ya yang dibayarkan. Ini untuk memudahkan Ibu dalam laporan. Memudahkan Ibu dalam laporan per item. Jadi kasih contoh ya. Kan Ibu misalnya bayarnya cuma 1 ya. Padahal belanjanya ada 10, ada 5 belanjanya. Ada 5 belanjanya. Biliet gironya ada 1. Mungkin itu bisa, cuma nanti kesulitan ketika Ibu harus menyusun laporan. Menurut saya ya, kalau versi saya sebaiknya adalah biliet giro itu sesuai dengan RKAS saja. Ini saya kasih contoh misalnya ya, izin share ya. Misalnya di BOP-nya itu spidol, whiteboard, sama penghapus. Ini memang tidak perlu dibayar kalau saya berdasarkan item A ini. Jadi biliet gironya pembayarannya adalah pembelian peralatan pembelajaran. Nanti di fakturnya beli spidol sama beli penghapus. Jadi dibuat seperti itu sehingga nilai totalnya adalah nilai total pembelian peralatan. Terus kalau misalnya dan lainnya ya, ini kalau belanja seperti itu. Jadi tidak spidol whiteboard 1, penghapus whiteboard 1. Itu akan memudahkan. Kira-kira begitu ya. Mungkin bisa dipahami. Nggak tahu kalau aturan di TK itu seperti apa, saya tidak tahu. Tapi maksudnya sih intinya adalah bagaimana agar biliet giro yang dibayarkan itu sesuai dengan angka persis yang ada di RKAS. Jangan lebih, jangan kurang. Nah, bagaimana caranya agar itu negosiasi dengan rekanan yang ada di situ. Negosiasi. Baik, Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Iya, baik. Sama-sama. Sudah cukup jelas? Berikutnya ada Bu Yani. Pertanyaan lain? Ada Bu Yani dari TK Silakan. Al-Anwar, Ibu. Bu Yani, monggo dipersilahkan. Bu Yani. Izin Pak Kardiman. Ya, Ibu. Barangkali diberi batas ya yang bertanya karena nih Pak Qurtubi mungkin nanti ada acara lain. Oh gitu, baik. Iya. Kebetulan lagi ada rapat juga ini. Iya. Ya. Dibatasi berapa orang lagi? Dengan gitu my loh. boss. Bu Yani tadi sepertinya ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bu Yani. Mic-nya dibuka, Bu. Bu Yani, silakan. Kalau tidak dari Kartika TK Adiaksa, nggak jadi. TK Adiaksa 21. Tadi sudah bertanya belum ya? TK Adiaksa tadi sudah, Pak. Oh, sudah ya. Baik. Karena tadi masih raise hand tapi belum terhapus.
dari yang kita sampaikan di depan, jangan sampai ada yang Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya nggak ada lagi Bapak Ibu. Oke. Bu Kalau Roselia, tidak monggo, ada, ya. oh Bu ini Wati. tapi masih ada pertanyaan melalui chat ini. Oh ya, monggo Bu Roselia Oke, dibaca. saya bacakan ya. Pertanyaan dari Ibu Ameliani TK Husna. Pertanyaan, bila dananya sudah ditransfer ke rekanan, bagaimana Pak? Itu yang bisa jawab Ibu Murni. Oh, Bu Murni nih, Kalau berarti sudah untuk transfer gimana? baik. Kemudian pertanyaan Ya. berikutnya. Satu-satu dulu Pak. Oh Bu. baik, satu-satu. Silakan Bunda. Ya, mudah-mudahan begini Bapak Ibu. Sebetulnya saya juga sudah koordinasi dengan dinas. Jadi barangkali pada saat itu sebelum saya menjabat PRD PAUD Dikmas terkait dengan Siplah ini sudah dibumingkan, itu ya, sudah dibumingkan. Maksudnya untuk SPJ untuk BOP yang akan datang belanjanya melalui Siplah. Nah, ini terkait dengan lembaga yang sudah belanja. Belum ada tugas dari Pak gurunya. Oh. Pak Kardiman, lanjut Bu. Saya bocor. Ya. Terkait dengan lembaga yang sudah belanja. Nah, ini saya juga nggak tahu alasannya apa. Apakah memang tidak ada informasi bahwa ke depan nanti melalui Siplah gitu ya. Nanti akan solusinya nanti akan saya koordinasikan dengan dinas dan kementerian, Bu, karena Siplah ini adalah instruksi kementerian bukan instruksi dinas ya. Jadi yang sudah belanja ini tolong para pengawas didata berapa lembaga gitu ya. Nah, sementara ini ya belum ada instruksi apa-apa dari kementerian dan dinas, ya udah di apa namanya? Diam aja dulu gitu ya. Diam dulu, apakah nanti solusinya uang itu kita minta kembalikan atau bagaimana? Nanti hasil koordinasi kami dengan kementerian ya, apakah ada inspektorat khususnya, karena apa, kalau inspektorat kan nanti yang memeriksa laporan Bapak Ibu ya. Nah, apakah dengan uang sudah dibelanjakan ini nanti bermasalah atau tidak, nah itu yang menjawab adalah inspektorat ya. Makanya semua pertanyaan terkait ini tolong Bapak Ibu pengawas dicatat, diserahkan ke saya. Hal-hal yang seperti ini juga saya tidak bisa langsung menjawab, oh ya sudah biarkan saja, atau bagaimana, atau harus dikembalikan, atau bagaimana. Itu saya tidak ada kewenangan untuk menjawab ya. Yang jelas untungnya besok ada rapat. Jadi semua pertanyaan Bapak Ibu yang pada hari ini terkait dengan kedinasan, dengan dinas, dengan kementerian, dan dengan inspektorat, insya Allah besok semuanya saya tanyakan dan biar tuntas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah belanja udah diem aja dulu ya. Terus barang kalau bisa jangan dikirim dulu. Barang kalau bisa jangan dikirim dulu. Nah, saya juga kepengen tahu sudah belanjanya belanja apa gitu ya. Belanjanya belanja apa. Nah, ini harus saya tahu juga. Kalau memang misalnya oh saya udah belanja APE Bu, loh kok dalam suasana pandemi gini belanja APE padahal kan tidak ada tatap muka itu ya. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Jadi seperti itu, bagi yang sudah belanja nggak usah ribut dulu, tunggu informasi besok ya. Tuh, itu saja Pak Kurtubi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda sudah memberikan penjelasan. Jadi pertanyaannya banyak sekali ini memang Bunda nih. Bunda Murni pertanyaannya banyak. Apakah SPJ, barangkali saya sedikit bacakan dulu ya salah satunya, SPJ-nya apakah masih sama seperti tahun yang lalu, kalau belanja online, apakah ongkirnya juga bisa dihitung dan sebagainya,
itu masuk di dalam apa namanya kwitansinya, kemudian masalah ongkir ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah masalah untuk loginnya itu menggunakan Dapodik PTK atau Dapodik yang lain gitu ya. Jadi ini masih ada pertanyaan karena ketika masuk masih sulit, tadi sudah dijawab oleh Pak Kurtubi. Kemudian juga karena Dapodik yang versi barunya kan masih sedikit bermasalah. Pajaknya bagaimana begitu ya? Itu pertanyaannya. Jadi masih banyak sekali nih pertanyaan dari Bapak dan Ibu kepala sekolah. Ya, jadi kalau menyikapi dari pertanyaan-pertanyaan ini, kayaknya memang seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Murni. Jadi Bunda Murni mungkin akan mengikuti rapat dulu, nanti penjelasannya akan disampaikan kembali pada sesi webinar selanjutnya. Barangkali begitu ya Bunda ya? Ya, siap. Ya, baik. Terkait dengan Dapodik tadi Bu, ya. PTK tadi sebetulnya Pak Kurtubi tadi sudah menjawab. Sekali lagi, seandainya memang bermasalah sampai tidak bisa dibuka, silakan diinventarisir oleh pengawas lembaga mana saja yang memang sulit. Nanti para pengawas koordinasi dengan Sudin di bidang PTK. Baik. Sudin kasih PTK-nya Mas Muhadi. Kemarin pada saat dengan PAUD Mas Muhadi kebetulan ditodong untuk ikut rapat, jadi bisa menjelaskan ya. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan tentang Dapodik PTK, mudah diinventarisir oleh pengawas masing-masing. Nanti biar Mas Muhadi langsung, tidak satu-satu ya. Terus juga kalau datang semua ke Sudin itu nanti akan timbul kerumunan. Jadi diinventarisir sekolah mana saja yang sulit, nanti biar Mas Muhadi langsung komunikasi dengan sekolah tersebut. Ya, itu terkait dengan Dapodik. Kemudian tadi saya baca chat, bagaimana Bu tentang honor? Ya honor ya kalau nggak salah ya. Ya, ada juga pertanyaan Bunda. Kalau honor itu tidak melalui supply Bu, boleh langsung transfer ke yang bersangkutan. Ya, kalau apa namanya supply ini ya untuk belanja barang dan jasa saja. Ya, kalau honor boleh langsung. Itu ya Pak Kurtubi. Mungkin ada tambahan dari Pak Kurtubi, silakan. Oh, masalah SPJ Pak Kurtubi. Oh iya, baik. Kan Pak Kurtubi sudah pengalaman nih. Betul. Jadi, nah, silakan Pak Kurtubi. Baik. Mohon maaf kalau ada menawis. Jadi itu ongkos sama PPN sudah termasuk di dalam pembayaran. Jadi di dalam faktur supply itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi beres kita gitu. Udah terima bersih ya Pak Kurtubi ya. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan untuk Pak Kurtubi. Pertanyaan sebagai berikut: dana cash tidak dipegang sekolah, tapi bank yang membayar, begitu. Jadi transfer antar bank berarti ya Pak ya. Oke, baik, itu berarti sudah terjawab ya. Terus barang yang sama bisa harga beda karena kemampuan menego berbeda. Itu bagaimana itu Pak? Pasti akan ada beda gitu dari harga barangnya sama, tapi mungkin harganya agak sedikit berbeda. Apakah itu tidak bermasalah ya Pak? Pasti. Karena kan juga tiap vendornya beda. Baik. TK1, TK2 belanjanya ayunan sama-sama. Yang 1 5 juta, yang 1 3 juta. Itu tergantung yang jualnya. Mungkin kualitasnya beda. Ya, baik. Siap. Sementara kayaknya itu saja pertanyaan yang lain tadi sudah terjawab nih yang ada di dalam pertanyaan di dalam chat. Kita tutup ya Bapak dan Ibu. Saya rasa cukup biar nanti Bunda Murni akan rembukan lagi dengan para pengawas untuk mengatasi kendala-kendala yang akan nanti dihadapi oleh para kepala sekolah dalam menyikapi dana BOS ini. Dana BOP ini. BOP. Nah, baik, itu saja. Ibu maaf, boleh tanya satu lagi nggak? Oh, siap. Silakan. Dari mana ini, Bu? Ini dari Bu Latifah dari TK Alirkas Kemandoran. Oke, silakan. Saya kan kemarin baru ke Bank DKI ya, dan ternyata dicek
dormen Pak tentang TD-nya gitu. Terus sedangkan kan kalau untuk pembuatan TD kan butuh proses. Terus saya udah dikasih link itu persyaratannya banyak banget, ada 12 persyaratan dan di situ salah satunya adalah untuk membuat proposal teknis dari sekolah tersebut. Itu gimana Bu? Ada solusinya nggak Bu supaya bisa nanti saya bisa transaksi, bisa lanjut untuk melaksanakan kegiatan BOP-nya? Untuk pencairannya. Barangkali itu teknis kali ya, Bu Latifah ya. Itu nanti kaitannya itu dengan kebijakan yang dari dinas Bunda Murni nanti yang mungkin barangkali bisa menjawab. Soalnya biasanya kalau gitu pihak bank suka agak tidak mengerti, jadi harus komplit gitu. Ibu nanti WA saja Bu, apa yang Ibu tadi keluhkan ya, karena ini terkait dengan bank. Pak Kutubi juga nggak bisa kalau ini. Ini kebijakan bank ya Bu ya. Ranahnya beda ya. Nanti Ibu silakan WA ke pengawasnya, nanti pengawasnya lanjut ke saya aja. Oh nanti, gitu. Iya ya. Pengawas wilayah saya ya Bu ya. Iyalah. Iya. Ya udah, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Baik. Sepertinya sudah cukup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Kartubi yang sudah sama-sama, Ibu, memberikan arahan dan informasi terkait dengan materi Siplah. Aplikasi ini memang baru bagi kita semua dan mudah-mudahan apabila ada hal-hal yang belum jelas kita bisa sama-sama bersama ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu.